Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Memancing di sungai, seorang warga Maibrat dimakan buaya. Diduga sopir mabuk, mobil hantam 2 motor di Jayapura, 2 pemotor tewas. Pencuri kotak amal terekam kamera pengawas saat mencuri di Masjid Manokwari, Papua Barat. Menanglah di atas tanah adat itu. Kami sadar menyatakan. Sekelompok warga Selasa kemarin berunjuk rasa ke DPRD Mimika menolak pembangunan lokasi pertambangan migas di distrik Agimuga, Kabupaten Mimika. Mereka mengaku sebagai pemilik tanah adat Agimuga dan tidak bersedia dijadikan lokasi pertambangan karena merugikan warga. Mereka berorasi dan membacakan tuntutan lalu menyerahkannya ke anggota DPRD Mimika. Ini adalah merupakan bagian dari kejahatan konstitusi. Tindakan negara untuk membuka perusahaan-perusahaan, terutama wacana pembukaan minyak, bumi dan gas di Agimuga merupakan bentuk kejahatan konstitusi. Itu poin pertama. Kenapa saya bilang kejahatan konstitusi? Karena secara konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dan jelas. Segera hentikan rencana pemekaran Kabupaten Agimuga. 5. Segera hentikan 49 kontraktor yang akan beroperasi di Tanah Amungsa. 5. 6. Kami mendukung perjuangan masyarakat adat di Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dalam melawan perampasan lahan oleh insitor. Selamatkan tanah adat dan manusia Papua. Usai menyerahkan tuntutan ke anggota dewan, para demonstran berharap aspirasi mereka diterima. Demo penolakan pembangunan migas ini berjalan aman dan usai menyerahkan tuntutan, para demonstran membubarkan diri. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Para keamanan Kasatgas Kelkam. Sejumlah pedagang beras di Merauke protes dengan beras yang disalurkan Bulog karena ternyata jumlah tidak sesuai yang dijanjikan. Kemasan beras yang diterima pedagang seharusnya 5 kg, namun setelah ditimbang ternyata kurang dari 5 kg. Salah seorang penjual beras di Pasar Romanggo Merauke mengatakan beras yang diterima beratnya sekitar antara 4,9 dan 4,8 kg, bahkan ada yang 4,5 kg. Kita batas 2 ton. 2 ton ya, berarti sekitar 200 sak ya? 200 sak. 200 sak. 2 ton 400 sak. Nah, timbangannya yang biasa kurang 5 kilo ini ada berapa sak biasanya? Ya, kalau yang kita timbang semua ya mungkin kalau 300 sak bisa sampai 100 sak kurang. Kurang. Dia biasanya timbangannya berapa saja, Ji? Ada sampai 4,95, ada yang 4,55, ada yang 4, anak 4. Iya. Nah, itu biasanya timbangannya seharusnya berapa kilo, Ji? Kalau secara normal itu 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo di karung. Iya. Ini beras dari mana? Dari Bulog. Bulog ya? Iya. Yang merupakan operasi pasar ini, Di? Iya. Dijual berapa ini, Pak Ji? 59. 59 ya per 1 sak ya, 5 kilo. Teba kecewa karena sudah membeli 200 karung beras dari Bulog dan 100 karung beratnya kurang dari 5 kg. Teba dan pedagang beras di Pasar Romanggo saat ini risau, apalagi menghadapi pembeli yang pasti akan protes melihat timbangan beras Bulog yang tidak sesuai. Petugas Bulog diminta cek ke lapangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kawasan Merauke dan sekitarnya diguyur hujan lebat selama seharian penuh. Hujan yang turun ini seolah berkah bagi masyarakat yang sejak lama merindukan.
Hingga Selasa kemarin, awan tebal disertai hujan gerimis masih mengguyur wilayah Merauke. Namun BMKG Mopah Merauke menyatakan hujan yang turun dan cuaca mendung yang saat ini terjadi di Merauke bukan pertanda wilayah Papua Selatan sudah memasuki musim penghujan. Prakirawan BMKG mengatakan hujan lebat yang turun seharian merupakan gangguan skala ekuator. Itu akan memasuki awal musim hujan di bulan Desember dan kita akan mengalami pancaroba atau peralihan itu di sekitar bulan November, kecuali untuk di wilayah utara wilayah Kabupaten Merauke sekitar distrik Ulilin, Ilikobel, Muting dan sekitarnya. Memang untuk bulan-bulan ini adalah awal musim hujan untuk di wilayah utara Kabupaten Merauke seperti yang sudah saya katakan tadi di distrik Ulilin, kemudian distrik Ilikobel dan juga distrik Muting. Tapi sebagian besar untuk wilayah Kabupaten Merauke akan memasuki awal musim hujan di bulan Desember, sekitar November dan Desember seperti itu. Nah, kenapa terjadi hujan yang cukup lebat di hari kemarin? Ini diakibatkan adanya gelombang Rossby atau gangguan skala ekuator yang menyebabkan adanya potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Provinsi Papua Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga intensitas hujan di hari kemarin cukup lebat. Hujan yang turun seharian menyebabkan hampir semua sudut kawasan di Merauke tergenang air. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.